Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi terakhir eh, di sesi perkuliahan dengan saya nanti ya, yaitu tentang corporate social responsibility. Jadi saya izin share screen. Oke. Sebentar. Baik. Sini ada etika dan corporate social responsibility atau CSR ya. Nah, seperti yang kita tahu, eh, pernah saya jelaskan mengenai corporate social responsibility ini adalah kontribusi atau tanggung jawab si perusahaan ini terhadap masyarakat sekitar perusahaan yang mereka tinggal di sana. Nah, kenapa pemerintah menetapkan bahwa suatu perusahaan besar dia harus memiliki corporate social responsibility? Karena eh, perusahaan besar ini biasanya memberikan dampak atau efek gitu ya kepada lingkungan sekitar. Jadi sebagai contoh saja misalnya eh, Pertamina untuk melakukan penggalian gitu ya hasil bumi itu biasanya akan secara tidak langsung itu akan mengganggu tekstur tanah mungkin di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu ataupun eh, unit-unit penggalian ya, pembukaan jalan baru misalnya itu kan semuanya ada kompensasinya kepada masyarakat, baik itu dari sisi ekologisnya ataupun dari sisi ekonominya gitu. Jadi dampak-dampak ini harus dibayar gitu ya oleh perusahaan kepada masyarakat. Jadi ada share dari keuntungan yang mereka peroleh sebenarnya untuk masyarakat sekitar yang terdampak efek dari perusahaan ini. Nah, kenapa CSR ini sendiri penting ya? Jadi untuk beberapa kasus gitu, kalau suatu perusahaan yang merugikan masyarakat ini tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan, maka akibatnya akan timbul konflik sosial. Jadi konflik yang ada di masyarakat ini akan meluas dan mungkin bahkan akan menutup si perusahaan itu sendiri yang berada di sekitar situ. Nah, ini terjadi di beberapa perusahaan. Jadi, saya pernah mengunjungi gitu ya untuk melakukan analisis sosial terhadap apa sih dampak perusahaan pertambangan emas gitu pada masyarakat sekitar di Muratara. Jadi, story-nya dulu itu ada seorang penambang yang menemukan bongkahan emas besar gitu ya. Jadi dia memang kerja karena di Muratara itu terkenal sumber emasnya banyak. Jadi mereka memperoleh si penambang ini memperoleh emas tersebut banyak, sangat banyak dan langsung dia belikan waktu itu mobil Pajero itu sebanyak 7 gitu ya. Jadi datang ke desa itu dan heboh pada masa itu. Nah, karena adanya emas yang besar, jadi maksud saya emas dalam ukuran yang sangat besar gitu ya, kalau dilakukan penggalian, itu maka masyarakat berbondong-bondong jadi penggali di sana, penggali emas atau penambang emas. Nah, bahkan di sungai-sungai yang mereka gunakan gitu ya untuk mandi itu mereka bisa Tampi itu diambil, disaring lagi, dipilih. Nah, nanti akan ada pasir-pasir dan pasir-pasir itu mengandung butiran-butiran emas dan mereka kumpulkan. Dan itu juga bisa dijual sebagai penghasilan masyarakat sana. Kemudian tiba-tiba ada datang perusahaan gitu ya dengan izin dari pemerintah, dia menggunakan alat berat tentunya, kemudian modal yang besar untuk melakukan penambangan emas di sekitar sana. Jadi perusahaan yang berdiri dan mereka memblok wilayah-wilayah yang tentunya mereka sudah tahu ada emasnya. Kalau penambang lokal itu biasanya kan manual ya. Jadi banyak yang cerita gitu mereka menggali-menggali secara random. Kemudian kalau mereka menemukan baru dapat gitu. Kalau tidak menemukan ya mereka menghabiskan banyak waktu gitu ya, bisa berhari-hari untuk melakukan penggalian. Nah,
Untuk perusahaan sendiri, mereka dengan modal yang cukup besar dan teknologi yang mereka miliki gitu, dengan mudah mereka memplot beberapa tempat untuk dilakukannya penambangan emas. Nah, sehingga merugi masyarakat sekitar yang merasa itu adalah hak mereka, mereka jadinya merasa dirugikan. Nah, karena itulah untuk corporate social responsibility ini sebenarnya sangat penting ya sebelum direncanakan. Jadi sebelum perusahaan itu melakukan eh, apa namanya pengambilan gitu sumber daya alam yang ada. Nah, apabila tidak dilakukan, ya tadi timbul konflik sosial, kemudian kerusakan lingkungan dan eh, tidak adanya etika gitu ya yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini jadi tadi yang saya contohkan adalah contoh yang kegagalan dalam kegagalan suatu perusahaan tanpa memikirkan untuk program CSR sendiri. Nah, sekarang jika perusahaan yang memikirkan program CSR-nya bisa dicapai gitu ya suksesnya. Jadi jika adanya beberapa kondisi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adanya persinggungan antara upaya mencari profit dengan kepentingan publik dan interaksi sosial. Persinggungan ini akan menciptakan suatu wilayah tertentu di mana ada pertemuan yang saling menguntungkan gitu ya antara perusahaan dengan di sini bukan maksud saya antara masyarakat dan stakeholder. Jadi sasaran CSR adalah sebenarnya komunitas sosial, lingkungan, kemudian jaminan optimalisasi nilai perusahaan tersebut dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Jadi tidak lepas dari masyarakat selain mereka mentaati aturan yang berlaku. Nah, di sini ini sudah sering ya digunakan konsep dari Elkington di tahun 97 mengenai triple bottom line of CSR. Jadi ada planet, people, sama profit. Jadi ketiga, makanya dia ada triple bottom line, ini adalah harus mereka harus seimbang ya antara people, masyarakat, kemudian planet, di sini sumber daya alam yang dimanfaatkan, kemudian profit untuk perusahaan itu sendiri. Nah, CSR sendiri merupakan kepedulian perusahaan untuk mewujudkan tadi perusahaan yang berkelanjutan. Jadi bisa secara terus-menerus dengan didasari tiga prinsip triple bottom line, yaitu profit, ekonomi prosperity, kesejahteraan dari sisi ekonominya, kemudian people, social justice, hak dari masyarakat, lalu planet, environmental quality. Jadi kualitas lingkungan tetap diperhatikan atau dilestarikan. Di sini juga yang banyak yang melakukan program CSR ini kebanyakan perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah. Perusahaan-perusahaan swasta juga banyak ya. Jadi untuk CSR sendiri yang sering itu adalah dari industri, PLN, Pertamina, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, jadi mereka kalau kalian pernah ke Pulau Komarro di situ kalau lihat ada papan-papan itu binaan PT Pusri, nah itu merupakan salah satu contoh salah satu program CSR dari PT Pusri. Jadi mereka biasanya membangun desa di situ hidroponik. Jadi eh, karena masyarakat di sana tinggalnya itu di rumah panggung, jadi tidak memungkinkan untuk menanam sayur-sayuran sehingga di situ Pusri berpikir untuk membuat hidroponik, jadi untuk memenuhi kebutuhan sayur-sayuran masyarakat di sekitar sana. Selain itu juga bisa mereka jual juga untuk lebihnya. Lalu juga mereka membangun pengelolaan sampah, rumah pengelolaan sampah terpadu. Jadi sampahnya tidak lagi dibuang ke sungai gitu ya, mereka melakukan pengolahan sendiri. Kemudian untuk sampah dari rumah tangga juga diolah menjadi pupuk kompos. Nah, nanti pupuknya itu akan dijual dan digunakan untuk tanaman-tanaman yang mereka
tanam di pot. Nah, di sini jadi tujuan perusahaan itu selain mengejar keuntungan tadi juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Jadi mereka tidak bukannya membagi-bagikan uang secara cuma-cuma ya, tapi mereka memberikan suatu usaha bagi masyarakat yang diharapkan usaha tersebut dapat berlanjut ya. Jadi tanpa bantuan pusri pun nantinya masyarakat di sana bisa dapat penghasilan gitu. Itu yang diharapkan karena program CSR ini biasanya hanya antara 1 sampai 5 tahun. Itu pun yang pendampingan. Kalau tidak pendampingan, biasanya untuk dana tahunan itu biasanya dikucurkan untuk membuat program apa, setelah itu mereka tinggalkan. Nah, ini yang harus masyarakatnya juga harus care ya, peduli dengan bantuan tersebut. Jadi jangan karena tidak ada bantuan lagi, maka tidak digunakan lagi kayak hidroponik, tidak ditanami lagi. Nah, itu yang banyak terjadi. Teori dasar CSR ini yang pertama itu dia menggunakan instrumental teori. Teori ini eh, sebagai alat strategi dalam mencapai sasaran ekonomi sebagai pilihan dalam menciptakan kesejahteraan. Kemudian ada juga political theory. Jadi teori ini berfokus pada interaksi antara bisnis dan masyarakat serta posisi kekuasaan bisnis dan tanggung jawab inherent. Jadi untuk eksistensi kadang-kadang perusahaan juga harus mengeluarkan dana lebih ya. Jadi dia lebih dikenal masyarakat. Jadi eksistensinya atau citranya itu dinilai baik gitu. Sehingga perusahaan tersebut dapat terus berjalan. Kemudian teori corporate constitutionalism yaitu menegaskan peran kekuasaan bisnis dalam masyarakat dan pengaruh sosial dari kekuasaan, baik dalam internal perusahaan maupun eksternal. Jadi bisnis ini dianggap sebagai institusi sosial yang harus menggunakan kekuasaan yang memungkinkan. Kemudian teori corporate citizenship ini mempertimbangkan keterkaitan antara bisnis dan masyarakat yang berasal dari tradisi kontrak sosial ya. Kemudian ada lagi integratif teori. Ini adalah kelompok teori yang memandang bagaimana mengintegrasikan bisnis dan permintaan sosial dengan argumentasi bahwa bisnis agar eksis dan tumbuh berkelanjutan bergantung pada masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah ethical theory atau normative stakeholder theory. Ini pendekatan kelompok yang berfokus pada persyaratan etik dalam keterkaitan bisnis masyarakat. Yes. Jadi di sini eh, ada beberapa ethical theory ya atau normative stakeholder theory. Jadi yang kalau yang tadi teori yang membasiskan eh, teori dasar CSR, kalau yang ini adalah etik teori etiknya atau teori etika. Jadi teori ini mempresentasikan konsep dari Freeman itu tahun 1984. Dia memberikan argumentasi bahwa manajer yang bertanggung jawab terhadap semua stakeholder, bukan hanya kepada shareholder. Stakeholder menjelaskan bahwa manajer tidak hanya bertanggung jawab memaksimalkan nilai shareholder, tapi juga bertanggung jawab terhadap semua komponen lain yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan. Kemudian dalam konteks ini CSR juga dipandang sebagai suatu kewajiban yang disetujui oleh masyarakat masyarakat luas. Jadi memang CSR ini sudah diketahui, pada dasarnya sudah diketahui oleh masyarakat bahwa memang ada dan wajib dalam suatu perusahaan itu memberikan CSR kepada masyarakat yang ada di sekitar sana. Kemudian manfaatnya apa? Ya, pertama, ini sudah saya jelaskan tadi ya, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Jadi perusahaan itu kenal baik gitu ya, kayak sekarang kan citranya baik kayak Pusri, PLN itu sudah baik sekali karena memang bantuan mereka juga mengena di masyarakat. Kayak misalnya mereka ke pelosok-pelosok membantu masyarakat mendirikan misalnya musola atau tempat wisata, kemudian membantu lagi masyarakat dalam pembuatan sumur atau membantu masyarakat
mengimplementasikan program Minapadi seperti itu. Hingga akhirnya masyarakat ini bisa mandiri dan membuat produk akhir. Jadi biasanya masyarakat-masyarakat yang sudah dibina ini akan memproduksi suatu produk yang produknya itu nanti akan dijual. Nah, itu biasanya harapan dari si perusahaan. Selain itu, untuk manfaat sumber daya alamnya, itu biasanya nanti akan ada pengukuran lain ya, pengukuran namanya SROI, jadi Social Return of Investment. Jadi itu salah satu bentuk dari CSR. Jadi kalau CSR-nya itu kan menyalurkan dana ya dalam bentuk apa? Nah, kalau penilaian yang dilakukan itu adalah SROI, Social Return of Investment. Jadi istilahnya kalau suatu perusahaan memberikan modal untuk usaha di suatu tempat atau untuk mengembangkan pariwisata, bisa jadi untuk memperbaiki kondisi alam gitu ya. Sebenarnya mereka secara tidak langsung dapat feedback gitu. Feedbacknya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi kalau misalnya nilai ekonomi kan jelas ya, kalau misalnya buka tempat pariwisata gitu, HTM-nya itu sebagai keuntungan tiket masuknya yang eh, uang dari tiket masuk itu digunakan sebagai keuntungan. Nah, tapi beda kalau social return yang kita terima itu dari investmentnya itu adalah eh, kembali dalam bentuk sosial gitu ya, atau nilai yang tidak bisa diuangkan gitu, tapi kita bisa hitung gitu ya nilainya berapa. Kayak misalnya mereka melakukan penyelamatan terumbu karang atau penyelamatan hutan mangrove. Nah, itu bisa kita hitung gitu ya. Misalnya kita melakukan investasi perbaikan terumbu karang itu sejumlah 500 juta gitu. Nah, kita bisa hitung berapa sih sebenarnya nilai yang kita akan kembali ke kita. Ke kita artinya akan eh, kembali ke alam gitu. Jadi kalau terumbu karang rusak itu bisa mencapai per meternya misalnya sekitar 500 juta. Jadi kalau menyelamatkan 10 10 titik gitu 10 titik terumbu karang, mm, maka akan nilai sosial yang akan kembali sekitar 5 miliar gitu. Jadi dengan mengeluarkan uang 500 juta akan kembali 5 miliar gitu ya. Artinya pas sekalipun 5 miliar itu bukan dinilai dengan uang gitu ya, itu nilai yang terjadi apabila terjadi kerusakan, apabila itu tidak dilakukan gitu. Jadi penyelamatan tadi menyebabkan kita tidak jadi loss gitu ya, 5 miliar gitu. Itulah yang disebut dengan social return of investment. Jadi nilai sosial yang kembali dari suatu investasi. Nah, untuk manfaatnya tadi ini ya. Nah, yang kedua adalah mendapatkan social license to operate. Jadi masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasakan memiliki perusahaan tersebut. Sebagai imbalan yang diberikan kepada perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR ini diharapkan menjadi bagian asuransi sosial, jadi menjadi social insurance yang akan menghasilkan keharmonisan dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan tersebut. Jadi memang eh, kalau kita mengeluarkan uang untuk asuransi biasanya kan per bulan ya untuk asuransi kesehatan gitu ya keluar 500.000, 500.000, 500.000. Nah, ketika kita sakit eh itu kan sebenarnya akan dikembalikan ya untuk menanggung biaya kesehatan tadi dari rumah sakit. Nah, itu konsep itu digunakan dalam CSR itu mereka menganggap bahwa dana CSR ini adalah dana untuk social insurance mereka. Jadi dia make sure bahwa perusahaan itu akan tetap diterima di masyarakat sampai eh, kapanpun gitu ya. Jadi keberlanjutan usaha tetap berjalan. Jadi mereka menganggap bahwa oh penting ya kita ngasih dana CSR ini sebagai eh, untuk kita sendiri sebenarnya gitu. Nah, yang ketiga adalah integratif teoris. Ini adalah kelompok teori yang memandang bagaimana mengintegrasikan bisnis sendiri dan permintaan sosial dengan argumentasi bahwa bisnis
tersebut bisa tumbuh berkelanjutan di masyarakat. Kemudian ethical theories atau normative stakeholder theories ini pendekatan kelompok yang berfokus pada persyaratan etis dalam ketertarikan bisnis dan masyarakat. Mereka berfokus pada prinsip bahwa pekerjaan yang baik diperlukan untuk mencapai masyarakat yang baik. Nah, untuk ethical sama kayak corporate yang tadi ya, governance. Jadi ethical theories atau normative stakeholder theories dalam CSR ini, jadi dia punya pertama mempresentasikan konsep Freeman tadi yang memberikan argumen bahwa manajer bertanggung jawab terhadap semua stakeholder, kemudian ada legitimasi teori, lalu aktivitas perusahaan diterima oleh pihak lain ya. Lalu CSR juga dipandang sebagai kewajiban yang disetujui oleh masyarakat dalam perusahaan tersebut. Nah, manfaat lain ya. Jadi ada manfaat-manfaat secara umum dari implementasi CSR ini. Yang pertama tadi, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan itu sendiri. Kemudian layak mendapatkan social license to operate. Kemudian dapat mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, kemudian membentangkan akses menuju market. Intinya ini untuk eksistensi perusahaan dari internal. Jadi dia bisa mereduksi biaya, memperbaiki hubungan baik dengan stakeholder, hubungan baik dengan regulator, kemudian meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan sendiri. Nah, untuk masyarakat itu biasanya untuk kesejahteraan ya, penyerapan tenaga kerja, kemudian untuk lingkungan sekitar ya, mencegah eksploitasi berlebihan ya terhadap sumber daya. Jadi misalnya masyarakat sekitar sana misalnya memanfaatkan mangrove gitu ya sebagai sumber mata pencarian. Nah, nanti mangrove-nya tanam lagi gitu ya, dimanfaatkan lagi untuk masyarakat membuat misalnya produk akhir mangrove, madu atau teh gitu. Nah, untuk negara gimana? Kalau untuk negara, praktek CSR ini yang baik akan mencegah kondisi corporate misconduct atau malpraktek bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar dari perusahaan. Nah, juga manfaat lainnya adalah pengurangan biaya untuk kelestarian lingkungan ya. Jadi kata saya tadi harusnya kalau misalnya terjadi kerusakan terumbu karang, itu Dinas Lingkungan Hidup harusnya yang menanggung perbaikan 5 miliar tadi misalnya yang saya contohkan. Nah, sedangkan perusahaan tadi melakukan pencegahan dengan hanya mengeluarkan uang 500 juta. Nah, ini sebenarnya ada manfaat lain yang diperoleh bagi negara. Oke, baiklah. Sekian materi dari saya tentang etika dan corporate social responsibility. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Oke, terima kasih.